Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka tentunya di bulan ini pula kita akan mendapatkan begitu banyak pahala ketika kita membaca Al-Quran. Ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hal itu dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama dan paling mulia. Oleh karena itu, orang yang mempelajari dan mengajarkannya adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniyah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 23. Rasulullah SAW bersabda, Amma ba'du fa inna khairal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk urusan adalah perbuatan yang diada-adakan dalam agama, dan semua yang bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat bahwa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga adalah orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia mendapatkan 2 pahala. Orang yang tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala adalah hasil dari membaca Al-Quran dan karena telah bersusah payah untuknya. Yang keempat, keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa mathalul mu'minina alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Bagaimana buah utrujah itu? Yaitu buah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, Al-Quran akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Rasulullah SAW menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya.
Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang duduk-duduk berkumpul-kumpul dalam majelis ilmu di mana dibacakan ayat-ayat Allah dan berzikir kepada Allah, maka mereka akan dinaungi ketentraman, sebagaimana dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafahumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketentraman kepada mereka. Mereka diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Berbeda dengan membaca buku ataupun komik atau novel majalah, bahwa membaca Al-Quran dinilai per hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Al-hasanatu bi'asri amthaliha, di mana satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walam satu huruf, wa mim harfun, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim itu kita mendapatkan 30 kali lipat pahalanya, karena satu hurufnya adalah 10 kali lipat. Yang kedelapan adalah pembaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra biha. Akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi, serta tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah 8 keutamaan membaca Al-Quran. Maka mari sebagai seorang mukmin yang baik, kita membaca kitabullah dengan sebaik-baiknya agar kita tidak jauh dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.